yang keperawatan program diploma 3, kalau sekarang namanya itu ya. Kalau yang dulu kan diploma 3 keperawatan, nah itu kan nggak tahu nih, nanti tinggal diganti aja nanti sama Pak Ali kalau in case butuh untuk pelengkap bahan ajar. Nah, deskripsinya ya, mata kuliah ini bukan diperbaiki, tapi ada penambahan. Kalau yang kemarin keperawatan anak 1 sudah belajar ya, kita sudah belajar tentang itu. Nah, kalau yang mata kuliah ini, jadi mata kuliah keperawatan anak 2 ini merupakan mata kuliah keahlian untuk mahasiswa keperawatan ya, yang fokusnya ke respon anak dan keluarganya pada setiap tahap perkembangan, mulai dari lahir sampai akhir masa kuliah, baik dalam keadaan sakit kronis dan kondisi termal serta berkebutuhan khusus. Kalau yang kemarin yang keperawatan anak 1 itu kan lebih ke anak sehat, ya kan? Nah, kalau yang sekarang, yang akhir-akhir memang ada yang sakit ya, anak sakit juga. Tapi kalau yang sekarang itu lebih ke arah untuk anak yang sakit kronis dan kondisi termal serta yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, nanti untuk intervensi keperawatannya pun juga sifatnya mandiri sama kolaboratif ya. Lalu untuk mata kuliah ini atau mata kuliah keperawatan anak 2 ini kan integrasi ya, integrasi merupakan integrasi dan juga penerapan ilmu keperawatan dasar dan juga ilmu dasar keperawatan yang membantu mengantarkan mahasiswa untuk mendalami tentang gimana sih melakukan asuhan keperawatan profesional yang holistik gitu. Terus kemudian gimana caranya juga memberikan pendidikan kesehatan, menjalankan fungsi advokasi baik untuk klien maupun keluarganya gitu ya, dengan menerapkan komunikasi yang efektif serta membuat keputusan dengan mempertimbangkan aspek legal dan juga aspek etiknya. Nah, dalam kegiatan belajar mahasiswa ini saya harapkan orientasinya memang pada pencapaian kemampuan berpikir sistematis ya, komprehensif dan juga berpikir kritis, meskipun di diploma 3 itu kan masih masuk level KKNI 5 ya, sehingga masih modelnya memang pelaksana. Nantinya kan kalian akan menjadi perawat pelaksana di rumah sakit gitu. Tapi tetap juga harus bisa melakukan atau memiliki kemampuan berpikir kritis dan sistematis gitu ya. Nah, untuk perkuliahannya materinya apa aja Bu? Nah, ini ada materinya sudah saya tuliskan di sini. Jadi ada namanya sub CPMK-nya ya, ada sub CPMK sama BK atau bahan kajian, materi pembelajarannya. Nah, kalau untuk yang sub CPMK-nya ini nanti ada 14 pertemuan. Jadi memang ada 3, mestinya kan kalau 3 SKS itu 21 pertemuan ya, tapi ini nanti dipampatkan menjadi 14 pertemuan. Total semuanya 16 pertemuan, 16 itu sudah dengan UTS sama UAS. Jadi 7 pertemuan sebelum UTS dan 7 pertemuan setelah UTS. Totalnya semua ada 14 pertemuan gitu ya. Terus untuk mata kuliah yang materi yang pertama itu nanti harapannya kalian bisa memahami konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal dalam konteks keluarga. Nah, ini nanti yang akan kita bahas di pertemuan pertama. Untuk bahan kajian atau materi pembelajarannya tentunya mengenai konsep perawatan anak dengan penyakit kronis ya, atau yang terminal. Nah, ini nanti juga akan ada asuhan keperawatan untuk anak dengan penyakit kronis atau terminal ya. Kemudian yang selanjutnya atau pertemuan yang kedua itu nanti ini sebetulnya mau 2 pertemuan ya, langsung 2 pertemuan. Jadi nanti pertemuan pertama yang tadi saya akan bahas konsep anak tadi, konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal dalam konteks keluarga. Terus nanti kita lanjut ke simulasi asuhan keperawatan
kepada anak sakit kronis atau terminal dan berkebutuhan khusus serta keluarganya dengan mengembangkan pola pikir kritis, logis, dan etis, menggunakan komunikasi terapeutik, dan memperhatikan aspek budaya dan menghargai sumber-sumber etnik, agama, atau faktor lain dari setiap pasien yang unik. Jadi nanti yang untuk ini nanti akan ada kayak patofisiologi kelainan kongenital pada sistem kardiovaskular dan asuhan keperawatan pada anak. Jadi ada PDA, ASD, VSD, tetralogi, ovalet atau TOV gitu ya, RHD, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Jadi nanti, tapi kalau misalkan hanya ada puji sampai akhir, nanti barangkali akan dibikin penugasan PR rumah gitu ya mungkin ya, supaya bisa terlaksana semua gitu, melaksanakan semua. Ya Bu. Kemudian untuk yang pertemuan ketiganya itu nanti ada simulasi juga, jadi memang banyak simulasinya ya, tapi kalau yang ini nanti akan ada lebih ke presentasi sama penugasan aja. Kalau yang ini pertemuan ketiga nanti kalian presentasi sama penugasan ya. Jadi untuk karena ini kan memang simulasi, karena kalau simulasi agak sulit karena online ya, jadi nanti kita presentasi sama penugasan aja untuk patofisiologi kelainan kongenital pada sistem digestif dan juga asuhan keperawatan pada anak. Ini kan sudah pernah ya yang Hirschsprung, atresia ani, ya kan, atresia ductus hepaticus belum nih, atresia esophagus juga belum, dan dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam konteks keluarga. Yang kemarin itu kan Hirschsprung sama atresia ani kan. Nah nanti yang ini nanti kalian presentasi ya untuk yang patofisiologi kelainan kongenital ini. Selanjutnya untuk yang pertemuan keempat itu presentasi juga dan penugasan. Karena nanti ada small group discussion gitu atau diskusi grup kecil ya, untuk dengan bahan kajiannya itu patofisiologi kelainan kongenital pada sistem urinari dan asuhan keperawatan pada anak ya. Jadi simulasi juga sih, simulasi asuhan keperawatan pada anak sakit. Tapi nanti kalian lebih ke presentasi patofis ini, kelainan kongenital ini. Selanjutnya di pertemuan kelima patofis lagi ya, patofis peradangan pada sistem urinari dan asuhan keperawatan pada anak. Tapi ini simulasi ASKEP ya, simulasi asuhan keperawatan kepada anak sakit kronis atau terminal dan berkebutuhan khusus serta keluarganya dengan pengembangan pola pikir kritis, logis, etis. Terus untuk yang pertemuan ke-6 nanti ada patofis lagi. Ini presentasi penugasan lagi ya untuk kelainan kongenital pada sistem hematologi. Nah selanjutnya sebelum UTS, pertemuan terakhir sebelum UTS juga presentasi dan penugasan nanti mengenai patofisiologi keganasan pada sistem hematologi. Waktu yang keperawatan satu lalu memang ada leukemia juga ya, tapi kayaknya nggak ada yang ngambil ini ya. Dari yang ambil ini, jadinya nanti akan diulang lagi tapi tentang ini, dan ini nanti modelnya small group discussion aja kan, ada 5 mahasiswa tuh. Nanti dibikinnya 3, ada 2 kelompok atau 2 tim, jadi satu tim ada yang 2, ada yang 1 gitu ya, ada yang 3, ada yang 2. Jadi kelompok 1 misalkan 3 mahasiswa, kelompok 2 mahasiswa gitu ya. Nah nanti small group discussion, kemudian ya ini bikin presentasi tentang ini ya. Kemudian setelah UTS itu ada lagi presentasi, jadi ini lebih ke banyak presentasi sama penugasan ya, karena memang di ASKEP di keperawatan anak 2 ini lebih banyak patofisiologinya gitu, patofisiologi kelainan pada sistem anak gitu ya. Jadi memang akan lebih banyak presentasi dan penugasan untuk melakukan simulasi asuhan perawatan pada anak sakit kronis atau terminal gitu ya. Terus selanjutnya
Itu kan tadi ke-8 ya, terus nanti yang ke-9 patofisiologi juga, masalah pada sistem imun, terus yang ke-10 nanti sistem sensorinya, jadi kayak retinoblastoma contohnya ya, perioperative care. Terus nanti yang ke-11 itu berkebutuhan khusus. Kalau yang tadi itu kan penyakit kronis ya yang sebelumnya, 10 pertemuan sebelumnya, kemudian yang pertemuan ke-11 sampai ke bawah itu nanti untuk yang anak berkebutuhan khusus ya. Terus kemudian ada juga intervensi keperawatan pada bayi dan anak, kayak misalkan pemberian kemoterapi dan lain-lain. Lalu nanti yang di pertemuan 13 itu tren isu dalam asuhan keperawatan. Jadi nanti akan saya buat case study gitu. Case study tuh jadi studi kasus ya. Saya akan bikin atau kasih contoh soal studi kasus. Kemudian nanti kalian buat laporan kasusnya ya, sesuai dengan tren isu dalam asuhan keperawatan. Kemudian selanjutnya nanti pertemuan ke-14 itu ke home care pada anak ya. Jadi BK-nya atau bahan kajiannya nanti home care pada anak. Untuk sub CPMK-nya supaya kalian dapat memahami dengan clear mengenai home care pada anak gitu ya. Terus nanti modelnya ada demonstrasi sama simulasi untuk prosedur skill testnya juga gitu ya. Kemudian ke ujian akhir semester. Ini nanti saya upload di Google Drive. Saya upload dulu aja sekarang di Google Drive supaya nggak lupa. Gimana nih kabarnya Puji sama Asri, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Sehat ya. Saya kirim aja supaya nggak lupa. Drive-nya masih yang kemarin kan ya Bu? Masih, tapi untuk ininya sebentar. UKS keperawatan anak. Ini saya share di Google Meet ya. Nah itu drive-nya. Jadi untuk khusus untuk keperawatan anak 2, yang keperawatan anak 1 kemarin sudah save kan? Sudah di save. Itu semuanya ada di situ ya. Materi semua RPS sudah saya letakkan di situ. Termasuk penilaian juga kalau nggak salah. Terus untuk yang ini adalah yang barusan saya kirim nih di chat, ini untuk yang keperawatan anak 2. Bentar ya. Selanjutnya saya akan share untuk modulnya. Ya. Ya, Bu. Nah, ini dia. Saya memang sengaja membuat materinya tidak di PPT ya, soalnya kalau di PPT biasanya saya
per poin-poinnya aja gitu. Jadi malah takutnya kalian nggak sempat mencatat, malah nanti tinggalan banyak atau akhirnya pada saat menjawab pertanyaan atau mau belajar review sebelumnya jadi kesulitan gitu. Sehingga atas pertimbangan tersebut saya bikinkan dalam bentuk wordnya, office wordnya gitu. Jadi biar kalian bisa baca. Kalau mahasiswa saya yang lainnya itu memang kebetulan karena tatap muka langsung dan mereka memang tidak kesambi sama pekerjaan gitu, sehingga memang fokus belajar gitu, fokus belajar atau fokus kuliah. Jadi cuman saya kasih materi-materi di PowerPoint gitu. Jadi mereka pengen melihat gitu, mereka benar-benar mencatat apa yang disampaikan selama saya memberikan materi. Cuman kalau di aktor Andakara, karena memang harus dipahami juga ya bahwa kalian juga bekerja gitu, jadi takutnya kalau misalkan ketinggalan poin-poinnya malah nanti nggak bisa menjawab begitu. Jadi saya akhirnya mempertimbangkan untuk buat seperti ini ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Senang ya. Maaf ya, ini kalau di rumah memang begini sama anak. Iya Bu. Oke, untuk konsep keperawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal ini, jadi nanti yang pertama memang review materi untuk yang kebutuhan. Nah ini dia. Kan kalau kita kasih asuhan keperawatan pada anak kan harus berdasarkan kebutuhan dasar anak ya. Di asuhan di keperawatan anak 1 kan kita udah belajar tentang kebutuhan untuk tumbuh kembang anak ya. Itu yang pertama ASI ya, kemudian asuh, ASI sama asah gitu kan, kebutuhan asuh, ASI, Nah, kalau yang kebutuhan asuh, nah ini kebutuhan dasar ini kan pemenuhan fisik yang harus dipenuhi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan gitu kan. Sekarang untuk review dulu nih, bisa nggak Puji dan Asri menjelaskan tentang perbedaan kebutuhan asuh, ASI, dan asah? Silahkan, coba bisa nggak menyampaikan itu. Kita review materi yang sebelumnya ya, yang asuhan, yang keperawatan anak 1. Silahkan coba bisa menjelaskan Puji atau Asri. Nih saya tunjukkan dulu ini kebutuhan asuh, dibaca dulu, kemudian di resum dengan bahasa kalian sendiri. Coba silahkan. Coba silahkan dibaca dulu.
Oke, sudah? Sudah, Bu. Udah, sekarang coba kebutuhan asuh apa di resume? Jadi menggunakan kata-kata yang sedikit. Silahkan puji. Kebutuhan asuh yang dibutuhkan oleh tumbuh kembang anak dan harus dipenuhi itu apa coba? Asupan makanan, Bu. Gimana? Gimana, Puji? Asupan makanan. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau asuh ini yang sifatnya adalah kebutuhan fisik ya. Kalau asuh ini adalah gampangannya nih ya. Gampangannya tuh kebutuhan fisik yang harus dipenuhi nih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Contohnya tadi betul ya, kebutuhan akan makanan ya kan, nutrisi, gizi, itu maksudnya itu. Terus kemudian perawatan kalau misalkan sakit, pengobatan kalau sakit gitu kan, terus kemudian kebutuhan tempat tinggal, tempat atau rumah yang layak gitu kan, kemudian juga kebutuhan hygiene atau kebersihan badan anak gitu. Itu kalau yang kebutuhan asuh. Kalau yang ASI itu pemberian kasih sayang ya. Dibedakan ya, kalau asuh tadi tentang apa? Tentang kebutuhan fisik yang dibutuhkan oleh anak dalam rangka pertumbuhan dan perkembangannya gitu ya. Kalau untuk yang ASI itu kasih sayang pada anak atau untuk perbaikan psikologi anak. Nah, contohnya kalau misalkan ya kasih sayang ya, karena namanya juga ASI berarti kasih sayang. Kemudian juga hubungan kasih sayang antara anak dan orang tua gitu, itu maksudnya ke ASI. Kalau yang ASA itu gimana? Kalau yang kebutuhan ASA ini bukan ASI tapi ASA. Itu harus dipenuhi untuk mencapai perkembangan dan pertumbuhannya secara optimal. Contohnya misalnya stimulasi mental ya kalau ASA ini. Perkembangan psikososial, kecerdasan, kemandirian, kreativitas ya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi kalau untuk memberikan layanan keperawatan nanti Puji ini ASI keluar ya. Iya, Bu. Mungkin sinyal. Jadi nanti Puji atau Asri yang ketika nanti sudah jadi perawat gitu ya, memang harus memberikan layanan keperawatan anak yang diutamakan. Jadi ya entah itu misalnya Puji nanti mau jadi perawat anak ya misalnya, ya berarti harus kasih layanan keperawatan anak gitu. Dan harus diutamakan ya. Karena untuk kemampuan anak dalam mengatasi masalah itu kan masih dalam proses kematangan yang berada dengan yang berbeda gitu ya, yang berbeda dengan pelayanan keperawatan pada orang dewasa, berbeda. Nah, jadi ada banyak perbedaan kan keperawatan anak sama keperawatan dewasa, tentu jelas berbeda. Kalau misalkan nanti Puji di bangsal anak, kemudian dipindah ke bangsal dewasa, pasti akan berbeda gitu perlakuannya, tentu tidak akan sama. Ini nomor siapa ya? Sebentar ya, saya angkat dulu. Iya, 8730 tuh nomornya Asri bukan? Bukan. Bu. Dilihat dulu. Ya, selamat siang. Bu Laili. Oh iya, gimana Ibu?
Yang di Jogja Ibu, yang Unrio atau yang oh kalau yang di Oke, mohon maaf ya. Selanjutnya mana ini tadi? Nah, lanjut ya. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya tentu ada struktur fisiknya. Dari segi struktur fisik aja udah berbeda kan antara anak sama dewasa gitu. Dari mulai ukuran besar besar kecilnya fisik gitu ya, tinggi tinggi dan pendeknya fisik, aspek kematangan fisiknya pun berbeda gitu kan, yang dewasa sama anak. Kemudian yang kedua juga ada proses fisiologis anak dengan orang dewasa ya, dalam fungsi tubuhnya. Kalau orang dewasa cenderung fungsi tubuhnya sudah mencapai kematangan. Kalau anak masih dalam proses menuju kematangan. Ini masih banyak tipe-tipenya. Nah, terus untuk yang ketiga, kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir anak sama orang dewasa kan juga berbeda ya. Orang dewasa cenderung lebih tersistem, gitu kan? Terus kalau untuk yang keempat, tanggapan terhadap pengalaman masa lalu pada orang dewasa dan anak punya perbedaan yang beda-beda. Oke. Kemudian ini masuk ke paradigma keperawatan anak. Sebetulnya ini udah pernah saya sampaikan ya di sebelumnya, semester sebelumnya, karena memang ini review ya. Kalau di konsep awal dari keperawatan anak 2 itu memang review dari keperawatan anak 1 gitu. Ini untuk paradigma keperawatan anak. Jadi ada manusia ya, anak nih masuknya di sini, kemudian lingkungan, lalu ada konsep sehat sakit. Jadi kalau untuk penggunaan paradigma keperawatan anak sendiri ini memang tetap mengacu pada konsep paradigma keperawatan secara umum ya, yang merupakan cara pandangnya dalam suatu ilmu
Landasan berpikirnya terdiri dari 4 komponen. 4 komponen itu antara lain ada manusia, dalam hal ini anak, kemudian sehat sakit dan lingkungan yang dapat digambarkan seperti nih ya, circle gini. Nah, kalau ini juga udah pernah ya, yang ini komponen paradigma keberadaan anak itu apa gitu ya. Ini sudah, saya rasa nggak perlu lagi, hanya review saja. Anak, lingkungan, keperawatan, sehat sakit, peran perawat. Nah, ini peran perawat ya, ini juga sudah 4. Ini juga sudah pernah kan sebelumnya ya, untuk yang peran perawat itu apa ya, memberi perawatan, advokat keluarga. Iya, nanti Bunda lihat nomornya. Bunda lagi ngajar dulu. Oke, lanjut ya. Tadi ini baterainya mau habis, jadi saya oke, masuk ke peran perawat ya dalam keperawatan anak. Ada pemberi perawatan sebagai advokat keluarga, kemudian juga pendidikan ya. Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Tentu kalau untuk pemberi perawatan, ya namanya perawat ya, nanti uji misalkan jadi perawat di ruang NICU ya harus memberikan perawatan pada bayi yang berada di ruang NICU ya, bayi prematur, bayi dengan berbagai permasalahan fisik tertentu gitu kan, bayi baru lahir yang memang isinya bayi prematur ada di inkubator semua gitu ya. Itu harus memberikan perawatan dengan maksimal, dengan optimal. Kemudian sebagai advokat keluarga juga. Jadi selain tugas utamanya merawat anak ya, namanya perawat anak juga harus bisa jadi advokat keluarga. Jadi untuk bela dalam beberapa hal, kayak misalkan menentukan haknya sebagai pasien gitu ya. Anak sebagai pasien juga punya hak gitu. Jadi harus dihargai juga gitu. Itu namanya kayak respectful. Nah, kalau di kebidanan itu ada namanya respectful midwifery care atau asuhan kebidanan yang respectful, saling menghargai. Sama di keperawatan pun juga ada respectful, dan semua asuhan-asuhan yang diberikan respectfully atau secara saling menghargai gitu satu sama lain. Perawat menghargai anak sebagai kliennya atau pasiennya, pasiennya pun juga menghargai perawat sebagai orang yang merawatnya gitu. Nah, tentunya harus dipenuhi juga hak-hak dari anak-anak itu tadi. Misalnya nggak mau dilakukan penyuntikan misalnya, ya kan? Nggak mau ini nggak seharusnya, misalnya apa ya contohnya ya, imunisasi misalnya. Nah, imunisasi pada saat itu si anak misalnya lagi sakit, dia punya hak untuk imunisasinya diundur, ya kan? Karena sebetulnya juga ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa kalau misalkan lagi sakit atau lagi panas nggak boleh diimunisasi dengan vaksinasi tertentu gitu kan. Nah, jadi harus dihargai juga. Oh ya,
dia sedang sakit, artinya bisa ditunda untuk pemberian imunisasinya gitu, misalnya gitu ya. Oke. Lanjut untuk pendidikan. Nah, dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak, perawat juga harus mampu berperan jadi pendidik. Kan? Dia harus ngasih edukasi juga ke anak. Ini kakak perawat mau nyuntik ini dulu ya, mau kasih obat. Nah, atau mau kasih obat nih, mau kasih obat melalui infus ini gitu misalnya, supaya lebih gampang bahasanya. Gunakan bahasa yang mudah gitu. Supaya adik cepat sembuh, tapi mungkin agak sedikit sakit. Jadi sekarang kakak pandu ya untuk tarik nafas, habis itu keluarin, buang, hembuskan. Tarik nafas lagi, kemudian hembuskan lagi. Yang rileks ya Kak, ya Dek ya. Gitu. Jadi harus dilakukan seperti itu ya. Ada melakukan pendidikan edukasi ke kliennya ya. Terus kemudian pencegah penyakit juga, ini merupakan bagian dari bentuk pelayanan keperawatan ya, sehingga tiap dalam melakukan asuhan keperawatan ya harus selalu mengutamakan tindakan pencegahan gitu kan. Konseling juga, kolaborasi juga, pengambilan keputusan etik, meneliti juga. Tapi kalau kalian belum ke ranah peneliti ya, kalau masih di 3. Nah, kemudian selanjutnya ini ada, hari ini saya close dulu. Nah, saya akan share untuk ini karena udah jam 1 ya. Iya Bu. Kita masuk ke di RPS tadi kan asuhan keperawatan. Ini dia. Yang tadi pertemuan pertama kan tentang konsep perawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal ya. Yang saya berikan tadi memang review untuk yang konsep keperawatan anak sebelumnya, tapi tidak beda jauh juga nanti dengan, karena kan kalau konsep itu secara umum, secara holistik ya memang perawatan. Nantinya perawatan lanjutannya atau untuk perawatan anak dengan penyakit kronis atau terminal itu akan kalian dapatkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi bukan di pertemuan pertama. Kalau pertemuan pertama hanya sebuah konsep awal aja atau konsep dasarnya. Nah, di pertemuan selanjutnya itu yang akan kalian peroleh memang betul-betul pada pemahaman mengenai patofisiologi kelainan pada anak gitu ya. Terus kemudian sekalian simulasi asuhan perawatan kepada anak sakit kronis atau terminal gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini ya, tadi sudah saya sampaikan di awal. Untuk pertemuan kedua itu patofisiologi kelainan kongenital pada sistem kardiovaskuler dan asuhan keperawatan pada anak. Ini ya. Jadi nanti penugasannya adalah kalian membuat nggak usah laporan ya, jadi hanya presentasi aja, bikin PPT atau PowerPoint tentang patofisiologi kelainan kongenital ini ya. Bentar, saya
Ntar saya bukakan untuk yang modul. Coba deh. Wah, bisa banget. That's good, keren. Lanjutin. Hebat. Bacanya apa? Islam. Iya. Ya. Ini isinya. Iya. Budaya. Apa sayang? Oke, ini saya hentikan presentasi ini. Mulai ke presentasi lanjutannya. Presentasi apa? 13.10. Materi lanjutannya. Nah, ini kita ngebut ya, udah jam 1:12 juga soalnya. Nah, untuk yang materi selanjutnya itu asuhan keperawatan pada anak sakit kronis atau terminal. Tadi kan kita bahas konsep dasarnya, kemudian kita masuk ke as kepada anak sakit kronis atau terminal. Untuk definisinya, penyakit terminal tuh suatu penyakit yang nggak bisa disembuhkan lagi, jadi udah akhir gitu. Kematian adalah tahap akhir kehidupan ya. Jadi kondisi terminal itu suatu proses yang progresif menuju kematian berjalan melalui suatu tahapan proses penurunan fisik, psikososial, spiritual bagi individu. Ya, nanti bisa dibaca sendiri untuk bagian pengertian ini. Kemudian kalau di keperawatan itu ada namanya fungsi perawatan paliatif, ya, paliatif. Perawatan paliatif itu pada pasien terminal illness atau pasien dengan penyakit terminal. Nah, jadi kalau misalkan nanti Puji juga mau menguasai atau pengen kayaknya di palliative care enak deh gitu ya misalnya gitu. Nah, Puji harus melakukan pengendalian nyeri juga ya yang dirasakan serta keluhan-keluhan lainnya yang dirasakan oleh klien atau pasien ya. Nah,
Kemudian juga harus bisa meminimalisir masalah emosi, sosial, dan spiritual. Ya kan? Karena ada beberapa perawat yang memang tertarik banget pada palliative care. Teman saya perawat, dia tertarik sekali dengan perawatan paliatif gitu kan, dan memang nggak dibanding dengan keperawatan anak atau perawat anak lebih banyak ya daripada yang lebih suka atau tertarik pada palliative care gitu kan, karena memang sulit untuk menjadi untuk melakukan perawatan paliatif gitu pada pasien terminal illness kan. Ada banyak yang dikendalikan. Jadi uji nanti harus bisa mengendalikan nyeri atau keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien anak tentunya ya. Kemudian harus bisa meminimalisir masalah emosinya juga. Jadi kan kalau anak-anak apalagi yang terminal illness ya atau penyakit terminal, pasti mereka rewel ya, sering merasakan nyeri gitu. Banyak ini di rumah sakit misalnya pasien CA, anak-anak yang CA misalnya, atau dengan penyakit jantung ya, kalau untuk anak-anak gitu ya di rumah sakit. Jadi harus bisa meminimalisir masalah emosi mereka juga Puji ya. Terus kemudian masuk juga ke fungsi sosial sama spiritualnya nih. Masalah sosial sama masalah spiritualnya itu juga harus masuk ke situ. Bisa dengan Puji misalkan mengajarkan untuk berdoa pada adik-adik pasiennya gitu ya, itu juga bisa. Nah kemudian oh iya, kalau untuk yang terminal illness atau penyakit terminal, penyakit akhir gitu, itu orang-orang sakit yang didiagnosis dengan penyakit berat dan nggak bisa disembuhkan lagi. Jadi prognosisnya ya kematian, tinggal nunggu meninggalnya aja gitu. Itu kalau palliative care ya. Jadi tidak bisa dikendalikan dengan obat-obatan gitu, karena memang hanya menunggu waktu saja ya. Kalau di palliative care itu hanya menunggu waktu saja, karena prognosisnya itu ya kematian. Tapi tetap masih dikasih perawatan ya. Tadi untuk mengendalikan nyeri tadi. Jadi yang bisa dilakukan oleh Puji ya hanya mengendalikan nyeri menggunakan obat-obatan saja. Gitu ya, hanya itu. Sama untuk mengendalikan emosinya, meminimalisir masalah emosinya gitu. Itu biasanya ya yang dilakukan. Karena ya udah nggak ada pengobatan lainnya, ya udah tinggal nunggu kematian. HIV/AIDS misalkan, AIDS, pasien AIDS, itu kan prognosisnya ya kematian ya. Terminal illness, dia nggak bisa diobatin kan dengan apapun. Jadi ya palliative care tadi ya yang harus dilakukan. Nah kemudian kita masuk ke etiologi penyakit terminal pada anak. Nah, ini ada banyak nih. Ada yang infeksi saluran nafas bawah, pneumonia, bronkitis ya, malaria, diare, campak, tetanus, meningitis, difteri, kanker, penyakit akibat kecelakaan fatal. Ini jangan salah loh ya, diare yang sepertinya biasa-biasa aja tapi dia bisa merenggut nyawa loh ya. Jadi bahaya juga, makanya kalau Puji nanti ketemu sama pasien yang memang dia diare, harus segera ditangani. Jangan sampai dia pasien tersebut dehidrasi bisa langsung masuk ke fase terminal ya, terminal illness itu, atau kesakitan penyakit terminal yang prognosisnya tinggal kematian aja gitu ya. Karena banyak kasusnya yang diare terus kemudian ya memang sudah tidak bisa diobati lagi karena udah terlambat, sudah dehidrasi si anak gitu. Jadi tolong perhatikan lagi. Kemudian campak. Nah baru-baru ini kan ada KLB campak ya Puji ya. Ada KLB campak, itu juga mengagetkan juga sebetulnya, sampai bisa disebut wabah juga. Pada akhirnya IDI bergerak, IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia, langsung bergerak gimana caranya untuk penanganan atau mengatasi masalah KLB campak ini gitu. Kejadian luar biasa wabah campak ini, karena memang berbahaya sekali gitu.
Nah, kemudian kriteria penyakit terminal. Kriteria penyakit terminal itu ada 4 kriteria. Penyakitnya nggak bisa disembuhkan, mengarah pada kematian. Jadi prognosisnya ya kematian itu tadi. Diagnosis medisnya udah jelas, nggak ada obat untuk menyembuhkan, ya. Itu kriteria penyakit terminal. Kalau masih ada obat untuk menyembuhkan, ya nggak bisa disebut terminal juga, ya. Contohnya misalnya batuk pilek masih bisa kan disembuhkan, ada obat-obatannya. Nah itu bisa masuk, itu nggak bisa masuk ke penyakit terminal, ya. Terus kemudian penyakit terminal yang sering dialami oleh anak, salah satunya diakibatkan oleh diare. Ini ada beberapa definisi diare, nanti bisa dibaca sendiri. Untuk penyebabnya ada faktor infeksi. Infeksinya ada enteral sama parenteral. Kalau enteral itu infeksi saluran pencernaan yang merupakan penyebab utama diare pada anak. Jadi infeksinya infeksi bakteri. Ada salmonella, ya, ada bakteri Vibrio juga, Shigella dan seterusnya. Kalau untuk yang, nah ini bedanya ya, infeksi bakteri sama infeksi virus. Kalau yang virus itu enterovirus, adenovirus, rotavirus dan seterusnya. Kemudian infeksi parasit, histolitika, kemudian Lamblia hominis. Jamur ini Candida albicans, ya. Jadi infeksi itu ada infeksi enteral itu saluran infeksinya infeksi bakteri, infeksi virus, parasit sama jamur, ya. Kalau infeksi parenteral itu di luar sistem pencernaan. Ingat ya, jadi kalau enteral itu infeksi di saluran pencernaannya, kalau parenteral itu di luar sistem pencernaan yang bisa menimbulkan diare. Contohnya dia tonsilitis, bronkopneumonia, ensefalitis, terus kemudian diare gitu, ya. Jadi kayak efek sampingnya gitu. Dia infeksi di luar sistem pencernaan, gitu ya, yang bisa menimbulkan diare. Jadi kalau misalkan ada penyakit tonsilitis, ya, peradangan pada tonsil, amandel gitu. Nah itu bisa jadi nanti efeknya berefek pada diare pada anak tersebut, gitu. Yang awalnya berawal hanya dari amandel, infeksi di tonsilnya, radang, terus kemudian tiba-tiba berefek pada pencernaannya atau jadi diare gitu, ya. Kemudian selain faktor infeksi ada faktor malabsorpsi. Malabsorpsi ini ada malabsorpsi karbohidrat, sakarida, misalnya kayak intoleransi laktosa, nggak cocok sama susunya misalnya, ya, atau alergi susu, alergi kandungan susunya. Makanya ada namanya susu kedelai kan, susu soya untuk anak itu yang nggak alergi, ya, karena memang protein gitu banyak yang menyebabkan alergi, ya, zat alergen gitu, ya. Terus kemudian faktor makanan juga. Nah, faktor makanan ini bisa karena makan makanan yang basi gitu kan. Terus faktor psikologis juga bisa karena cemas, ketakutan gitu, itu juga bisa jadi diare gitu sebetulnya, ya. Tapi memang ininya sedikit, prevalensinya nggak terlalu banyak atau sedikit. Patofisnya, nah ini adalah patofisnya gangguan osmotik, gangguan sekresi, mobilitas usus. Untuk manifestasi klinisnya, ya, biasanya anaknya cengeng, gelisah, suhu tubuhnya meningkat, nafsu makannya berkurang, terus akhirnya timbul diare kan. Kemudian manifestasi klinisnya pada pasien terminal, ya. Untuk fisiknya, gerakan pengendaan menghilang secara berangsur-angsur, kan. Kalau udah diare yang memang diarenya itu diare hebat yang masuk ke terminal, fase terminal, ya, fase akhir, terus kemudian si anak kulitnya kebiruan dan pucat, denyut nadinya nggak teratur, lemah, penglihatannya mulai kabur, ya. Kemudian pasien kadang-kadang kelihatan rasa nyeri, nggak sadar diri gitu kan, akhirnya tidak sadarkan dirinya gitu, ya. Nah, itu untuk manifestasi klinis pada pasien terminal, pada pasien diare. Psikososialnya ini juga ada respon kehilangan, kemudian hubungan dengan orang lain. Nah, ini bisa dibaca sendiri untuk
kehilangannya, tentang responnya. Nah, perilaku pasien terhadap penyakit terminal biasanya denial. Denial itu menyangkal, enggak, aku pasti akan sembuh, aku pengen bisa main sama teman-teman lagi, misalkan gitu ya. Nah, itu namanya denial atau penyangkalan. Biasanya pasien terminal mau itu pada dewasa maupun anak sama aja. Apa yang ditemukan Ya, habis ini. Bentar lagi, 15 menit lagi. 15 menit lagi ya. 15 menit itu sampai ke bapak putih. Terus kalian dulu. Berarti Berarti 1/4 jam lagi ntar ya. Nah, denial ya, terus kemudian anger atau marah terus pasti kan, karena kan nggak nyaman di infus terus, di rumah sakit terus ya kan, nggak bisa mengerjakan aktivitas layaknya anak-anak kerjakan gitu. Kemudian bergaining, suka tawar menawar, aku mau disuntik tapi aku harus dibolehin main ini misalnya. Ibu, aku mau disuntik tapi aku dibolehin main game misalnya gitu, atau boleh makan ini makan itu yang aku mau misalnya ya. Kemudian depresi juga, penerimaan, pada akhirnya nanti penerimaan atau acceptance. Kalau udah masa atau fase penerimaan atau acceptance, artinya dia sudah menerima fase terminal tersebut ya. Agak sulit memang untuk adaptasi pada terminal illness ya. Itu agak sulit sekali. Nah, kebutuhannya apa? Kebutuhannya komunikasi. Harus diajak komunikasi, sering diajak ngobrol ya. Harus kasih tahu ke anak. Puji harus sebagai perawat nantinya. Kalau ditemukan dengan kasus seperti ini, ya harus kasih tahu ke pasiennya bahwa adik nggak sendiri. Ada di sini ada orang tua, ada kakak perawat di sini ya yang akan membantu adik untuk menghadapi penyakit ini, misalkan gitu ya. Diskusi dengan sibling atau saudara kandung kalau misalkan ada saudara kandungnya ya. Sampaikan ke saudara kandungnya supaya saudara kandungnya itu bisa ikut berpartisipasi dalam perawatan atau untuk merawat. Kemudian social support juga atau dukungan sosial itu untuk meningkatkan copingnya. Nah, asuhan keperawatan yang diperlukan. Ini namanya palliative care ya, yang tadi saya sebutkan di awal. Palliative care. Palliative care ini menambah kualitas hidup anak pada kondisi terminal. Perawatan paliatif itu juga fokusnya pada gejala rasa sakitnya, mengontrol rasa nyeri sama gejala lain. Gejala lainnya gejala psikologis, sosial, atau spiritual ya. Prinsipnya itu menghormati atau menghargai martabat dan harga diri pasien dan keluarga. Dukungan, kasih dukungan. Terus palliative care ini juga akses yang kompeten dan compassionate. Kemudian mengembangkan profesional dan social support untuk pediatric palliative care. Melanjutkan serta mengembangkan pediatric palliative care melalui penelitian dan juga pendidikan. Terus ada lagi namanya palliative care plan, rencana asuhan perawatan paliatif ya, untuk melibatkan partnership pada anak dan seterusnya. Ini saya hapus dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, Puji, tentang palliative care atau tentang ini secara keseluruhan, ada nggak? Ada nggak, Puji? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Oke, ini saya cek dulu. Itu saya sharing dulu. Terus 1 dan 2 kepala
Apa ini tadi? Lupa. Perawatan anak dengan penyakit kronis. Atau terminal. Oke. Ini saya share di ini ya, di mana ini, Drive. Oke, sudah selesai untuk materinya ya, untuk konsep dasar mengenai perawatan anak dengan penyakit kronis ya. Penyakit kronis atau terminal ya. Iya, Bu. Selanjutnya adalah penugasan untuk di pertemuan selanjutnya ya, untuk di pertemuan kedua berarti ya. Ini karena nggak bisa buat pertemuan langsung 2 pertemuan, jadi nanti di pertemuan 2 itu Puji dan kawan-kawan itu harus membuat tadi ya presentasi tentang patofisiologi kelainan kongenital pada sistem kardiovaskuler dan asuhan keperawatan pada anak. Ini nanti saya bajukan aja ke Pak Alif gitu ya. Iya, Bu. Bisa langsung. Nah, untuk yang di chat ya, saya sudah tuliskan di chat untuk drive-nya. Ya, untuk materi sama untuk RPS sudah saya masukkan semua di drive, jadi kalian bisa belajar dari situ ya. Jadi nanti tolong disampaikan sama teman-temannya di kelas untuk akses di drive yang saya share itu ya, Puji ya. Terima kasih banyak. Kalau yang besok nanti mungkin bisa pertemuan 2-3 ya. Pertemuan 2 itu bisa jadi 1, jadi nanti kalian bikin dua materi gitu, dua paparan ya. Berarti ini masing-masing atau yang satu dua orang, yang kelompok aja ya, karena khawatirnya kalau masing-masing bikin agak kesulitan kan waktunya ya, jadi dibikin kelompok aja. Dibikin kelompok untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan 2 dan 3 ya, itu jadi 1. Nanti kalian mempelajari materinya, bikin presentasi PowerPoint itu ya, tentang patofisiologi yang nanti saya akan kirimkan ke Pak Alif. Apa aja sih pesannya gitu ya, Puji ya. Ini, Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak. Mohon maaf atas beberapa hal yang mungkin kurang berkenan pada saat saya menyampaikan materi ini di pertemuan pertama, tapi terima kasih banyak Puji sudah bisa hadir gitu ya di tengah-tengah
mungkin kesibukan pekerjaannya juga ya kan, sambil sambil bekerja juga. Jadi terima kasih atas atensinya. Salam juga untuk teman-teman lainnya gitu ya. Happy weekend. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Siang juga Bu.